Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita akan coba bahas fitur terbaru dari Extraordinary CBT versi Rosetta ya. Versi 4.4.0 ya, tepatnya seperti itu. Jadi bentar. Saya coba lihat dulu di sini ya. Oke. Jadi yang pertama adalah soal esai ya. Jadi kalau sebelumnya itu kita punya isu di dalam evaluation. Coba kita buat dulu ya. Misalnya saya punya satu bank soal gitu ya. Bank soalnya apa aja ya? Misalnya pilihan ganda ini kali ya. Esai. Mungkin ini ya. Oh iya bener yang ini. Oke, saya pengen bikin coba jadwalnya dulu aja mungkin ya. Di antropologi Jakarta Evaluation 03. Ini saya pengen di set di jam 18.45. Lalu disimpan aja ya. Oke. Terus di sini coba saya login ke akun si siswanya ya. Nah, ini. Lalu saya pengen isi ya jawabannya, misalnya panjang aja ya. Pengen panjang jawabannya. Atau mungkin saya pengen pakai lorem ya. Lorem ipsum gitu biar coba ngambil copy aja dari sini. Supaya kita bisa ngelihat isunya tuh kayak gimana gitu ya. Oke. Nah, ini coba saya selanjutnya. Oke, ini juga. Oke. Oke, saya coba selesaikan saja. Selesai gitu. Lalu saya coba balik ke yang namanya adalah evaluation koreksi. Nah, di sini muncul ada 2 jawaban peserta yang belum dikoreksi. Kita coba koreksi jawaban. Nah, sekarang jawaban peserta ini udah nggak panjang lagi ke kanan seharusnya ya. Nanti bisa dicoba aja dilihat ya. Harusnya udah nggak memanjang ke kanan. Ini bisa dilihat juga. Jadi kayak gini. Oke, itu yang pertama ya. Isu yang terlalu lebar. Lalu yang kedua adalah saya menambahkan ketika kita bikin di pelaksanaan jadwal ujian ditambah. Sekarang kita udah ada ini ya. Udah saya perlebar grupnya. Dan juga bank soal ini bisa dicari gitu ya. Misalnya antropologi aja gitu ya. Atau 003 ya. Ini bisa ya. Misalnya website. Nah ini bisa dicari. Supaya mempermudah kalau bank soalnya udah banyak. Ntar saya coba kecilin dulu ya. Lalu yang selanjutnya adalah ketika di dalam persiapan di bank soal ini saya melakukan perubahan pada misalnya saya pengen bikin BKE 066. Lalu di sini saya coba benar salah ini saya bikin misalnya cuma 2 soal gitu ya, 100%. BKE 006 pendidikan agama saya pilih di sini. Jangan pendidikan agama deh, saya ganti ke sejarah gitu ya misalnya. Saya coba simpan ya. Jadi sekarang ketika tambah soal di sini pilihan ganda saya ganti ke benar salah ya. Benar salah ini. Sekarang sudah berubah UI-nya. Jadi kalau sebelumnya itu kan bentukannya itu adalah checkbox ya. Jadi memang membingungkan gitu. Yang benar tuh kayak gimana, yang salah tuh gimana. Nah, sekarang saya coba ubah aja benar salah kayak gini bentukannya ya. Semoga nggak bingung lagi gitu. Lalu saya coba contoh bikin soal ya. Contoh soal 1 gitu ya. Benar ya. Ini salah gitu. Ini benar juga. Saya coba benar. Saya coba simpan. Lalu saya ganti lagi ke benar salah lagi. Nomor 2 gitu ya. Salah benar ya ini. Oke, saya coba bikin soal baru ya di sini. Maksud saya adalah jadwal baru. Namanya adalah Jakarta Evaluation 04. Nah, saya ganti ke 18.00 ya. Ya coba simpan. Saya coba aktifkan. Terus saya coba refresh masuk di sini. Nah, yang selanjutnya adalah update di sini yaitu melakukan perubahan default answer ya, jawaban yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan salah ini otomatis terisi ya. Nah, sekarang ini udah dikosongin dua-duanya ya. Jadi bisa langsung diisi aja salah gini ya, benar kayak gini. Nah, ini juga sama ya, salah benar.
Oke, saya coba selesaikan saja. Lalu yang selanjutnya, nah ini adalah fitur yang cukup kompleks, cuman secara implementasi harusnya gampang ya. Yaitu untuk di sini, bentar, kita bikin misalnya BKE 007 gitu ya. Misalnya mata pelajarannya kimia. Nah, di sini ada satu drop down lagi sebetulnya ya. Ya, namanya adalah tipe atau urutan tampil. Yang pertama adalah tipe soal dan waktu pembuatan dan pengurutan manual. Jadi ini harusnya nggak akan tampil kalau dia pakai kompetensi ya. Kenapa? Karena kalau sudah pakai kompetensi, pengurutannya itu pakai kompetensi. Tapi kalau di sini nggak pakai kompetensi, maka kita bisa punya dua nih opsi. Kita pengen pakai tipe soal dan waktu pembuatan. Ini adalah default behavior yang atau perilaku yang sekarang kita pakai. Lalu yang kedua nih yang baru adalah pengurutan manual. Nanti saya coba tampilkan ya. Misalnya gini ya, di sini saya pengen bikin misalnya esai ya. Ini, nah ini saya coba simpan ya. Nah, ini berarti dua soal pilihan ganda dan dua soal esai ya. Saya coba tambahkan di sini. Soal 1 PG gitu ya, A, B, C, D. Saya coba simpan. Soal 2 A, B, C, D ya, kayak gini. Saya coba simpan. Lalu untuk esai ini contoh soal 3 gitu ya, ini. Lalu esai juga contoh soal 4. Saya coba simpan. Nah, kalau dilihat di sini, ini itu kan ada pilihan ganda esai gitu ya. Ini adalah waktu pembuatannya. Tapi untuk tampil nanti di siswa, ini bisa kita setting dengan cara dirubah nomornya, indeks ini. Indeks ini bisa jadi nomor atau apapun itulah, intinya nomor soal itu bisa juga. Semakin kecil, dia semakin di depan. Misalnya 0, ini 2 misalnya. Maka misalnya saya ganti 2. Maka nanti 2 ini akan terakhir, misal 2, 3, 4. Nah, ini 1 gini. Maka nanti urutannya begini, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau saya preview, munculnya gini, 1, 2, 3, 4. Kalau kita mau ubah misalnya ya, ini jadi nomor 1, tapi nomor 2-nya tuh ini nomor 3. Nah, ini bisa juga. Jadi kalau saya coba lihat preview lagi, nah muncul begini. Nomor 1, nah langsung nomor 3, langsung dirubah ke sini ya. Yang ini, nomor 2 ini, nah masuknya sini. Jadi kita bisa ubah sekarang, setting aja indeksnya. Apakah harus berurutan? Nggak harus. Kalau memang misalnya ini 10 misalnya, di sini ada 15 gitu ya. Di sini ada 24. Ini ada 90 gitu. Nah, ini bisa juga. Nah, lihat. Semakin besar dia semakin terakhir, semakin kecil dia semakin di depan gitu ya. Oke. Jadi ini akan mempengaruhi urutan tampil di siswa. Misalnya saya pengen bikin 1, ini 3, ini 2, ini 4. Nah, oke. Saya coba bikin pelaksanaan. Saya pengen bikin satu jadwal untuk membuktikan apakah benar ini urutannya sesuai ya. Jakarta Evaluation 05 jam 18.00. Coba simpan. Ini saya balik lagi ke soal siswa. Nah, ini mulai. Nah, bisa dilihat di sini dia langsung ke sini ya. PG langsung ke esai. Habis itu PG lagi. Ya, jadi nggak mengurutkan berdasarkan tipe soal lagi. Nah, saya coba selesaikan. Jadi bisa ya sekarang kayak gitu. Lalu yang fitur yang baru juga yang diupdate di sini adalah soal pengoreksi. Ya, di sini. Kalau teman-teman lihat di sini ada yang namanya AI check. Nah, ini sebetulnya perlu kita aktifkan di dalam INV dan memang fitur ini cukup mahal ya. Kenapa? Karena kita perlu integrasi dengan OpenAI. Jadi bisa dirubah dulu ke true dan pastikan teman-teman punya akun OpenAI dan punya balance-nya ya. Karena memang ini dari OpenAI-nya ada biayanya gitu ya. Jadi bisa diklik aja di sini AI check misalnya ya. Nah, langsung di sini ada jawabannya. Ada apa? Ada contoh soalnya.
Misalnya gini, saya coba isi ya dengan serius gitu misalnya ya. 01 gitu. Nah, saya pengen bentar ini kenapa musik ya. Saya pengen yang tadi ini ya, kalau nggak salah. Bentar, ini berarti BKE 004. BKE 004 ini saya aktifkan. Oke, saya coba masuk. Bentar, BKE 004 itu bukan itu ya. Oh, ini harusnya. Maaf. Ini saya coba salahkin dulu aja, masuk. Oke. Misalnya jelaskan bagaimana Indonesia mulai merdeka. Misalnya Indonesia dimulai dari Indonesia merdeka pada tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus. Di situ Soekarno dan Muhammad Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, misalnya gini. Lalu bagaimana pendapat tentang HAM? HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang tidak bisa dicabut dari diri seseorang oleh negara sekuat apapun. Nah, ini coba kita simpan, selalu saya kirim di sini. Nah, begitu kita pergi ke evaluasi. Nah, di sini ini ya, kita bisa cek. Nah, ini. Cek dengan AI di sini, maka akan ada nilai suggestion. Nilai ibaratnya apa ya? Nilai suggest ya, atau suggestion bentuknya. Jadi teman-teman bisa disimpan atau di-ignore nggak apa-apa. Misalnya AI nganggapnya ini harusnya nilainya 0,8 gitu. Terus kayaknya harusnya 0,7. Ini bisa dirubah kok. Misalnya 0,7. Atau mau disimpan langsung boleh juga. Nah, kayak gini. Lalu yang ini misalnya saya coba AI cek. Nilainya adalah 0,7. Oke, disimpan aja. Nah, cukup kayak gitu. Ini juga saya cuma pengen bikin 0 aja, nggak apa-apa. Ini juga 0. Nah, kayak gini ya. Jadi itu fitur yang selanjutnya yang terbaru juga. Fitur yang selanjutnya adalah di dalam ini bentar. Oh ya, ini ada add student to sesi event. Jadi sekarang kalau kita pergi ke persiapan event di sini ada sesi ujian. Di sini sekarang muncul data siswa ya. Kalau misalnya gini. Misalnya berapa ya? 0 gitu ya. Saya pengen cek 192 gitu ya. Nah, ini. Nah, bisa dilihat di sini, kita langsung bisa ngelihat data siswanya siapa aja ya. Misalnya saya pengen masukin si Sweetboard ya, lalu Eugene, lalu Sandy Chicks ke sesi 1. Ini bisa ya. Kalau dilihat di sini ada muncul nama-namanya. Tinggal disimpan aja, langsung muncul di sini nantinya. Nah, jadi ini memudahkan juga kalau memang sebelumnya kan agak kesulitan ya menambahkan karena memang perlu nomor ujian. Nah, sekarang saya pakai kayak gini ya. Semoga mempermudah nih. Lalu sekarang di dalam add search by group in siswa ujian. Oh ya, sekarang di pelaksanaan siswa ujian bentar, ujian peserta harusnya ya. Ada muncul yang namanya grup peserta ya. Ini bisa di search by itu. Lalu ini adalah fitur terbaru juga yaitu soal PG Citra. Nah, ini maksudnya gimana? Oke, saya coba bikin contoh soal ya, BKE 008 gitu ya. Misalnya biologi gitu. Ini saya pengen pilih PG Citra ini 4 soal aja dengan 100% ya. Saya coba simpan. Nah, di sini. Maksudnya adalah di sini misalnya saya punya contoh soalnya ada di PDF gitu ya. Nah, ini saya sudah punya soal di PDF ya. Nah, ini adalah CPNS. Soal CPNS. Nah, ini kan kita sudah gak mau kan di format karena susah memformatnya kan. Oleh karena itu fitur ini muncul si Citra ini. Jadi nantinya
di sini bisa di screenshot aja, misalnya saya pengen screenshot kayak gini. Nah ini, nanti ini akan jadi soal yang full gambar gitu ya. Coba saya pengen pakai yang lain dah. Nah gini. Nah saya coba screenshot gitu. Saya pengen bikin berapa soal? 4 soal ya harusnya. Nah ini. Oke. Lalu soal ini. Lalu soal ini. Oke. Nah, kalau sudah begitu, kita tinggal buat aja folder misalnya MTK 001 gitu ya, bebas. Lalu kita masukkan semuanya ini. Kalau memang teman-teman tahu nomornya, ini sebetulnya tinggal diurutkan saja. Kalau teman-teman pengen nomor 1 misalnya di sini 01 gitu ya. 01. Lalu kunci jawabannya apa? Kunci jawabannya misalnya E gitu. Lalu berapa opsi? Oh, 5 opsi. Gini. Lalu 02 gitu ya. Jawabannya A, 5 opsi juga. Berarti A, B, C, D, E gitu. Ini juga berapa? 03 gitu ya. Ini C, opsinya berapa? Ada 4, boleh juga. Tapi ini saya pengen bikin 5. Ini berapa opsi? Ini 4 opsi. Nomor 4. Jawabannya A, 5 opsi. Setelah itu bisa langsung dikompres aja atau di zip ya, bebas. Misalnya di sini di zip. Lalu di rename namanya diawali dengan Citra underscore kayak gini. Citra underscore. Jadi cara uploadnya adalah kita pergi ke bank soal di sini, lalu tinggal upload data aja. Nah, bisa dibaca di sini. Pastikan nama file diawali Citra jika data yang diupload adalah tipe soal PG Citra. Jadi diklik aja, lalu diupload di sini. Nah, jadi seperti ini. Jadi sekarang kalau kita preview bank soal, nah ini adalah data yang sudah kita inputkan tadi. Ada KJ-nya, ada A, ada B, ada C ya. Nih. Bentar, ini nggak ada nomor 4 ini. 4 ini memang nggak ada ya, salah nih. Harusnya A. Salah. Saya coba ulang boleh ya. Ini saya coba hapus aja. Ingat ya, ini nggak bisa diedit teman-teman. Ingat, ini nggak bisa diedit. Kenapa? Karena nggak boleh diedit juga sih sebetulnya. Berbahaya. Makanya itu di sini nggak ada. Kalau teman-teman lihat di sini itu nggak ada tombol edit. Jadi jangan coba berusaha untuk mengedit karena nanti bahaya juga. Dia hapus aja. Lalu misalnya upload data gitu ya. Tinggal preview aja. Nah, dicek di sini. Muncul ya semuanya. Nah, jadi nanti tinggal udah dilaksanakan saja gitu ya. Saya pengen bikin misalnya BKE ini, lalu Jakarta Evaluation 06 18.00. Saya coba simpan, saya aktifkan. Lalu saya coba buka di sini ya. Nah, ini. Nah, saya coba masuk. Nah, muncul begini. Jadi langsung ada di sini ya A, B, C gitu ya. Nah, misalnya saya pengen jawab B gitu ya. Lalu B juga. Saya coba jawab D gitu. Lalu coba saya simpan, selesai. Nah, jadi kalau dilihat di sini evaluasi hasil ujian ini langsung muncul juga sama. Nah, sama ya. Ini nilainya 0 karena saya salah semua kayaknya tadi. Ini A, KJ-nya malah E gitu ya. Nah, ini. Jadi hampir sama dengan pilihan ganda. Memang sama sih ini pilihan ganda gitu ya. Makanya disebutnya PG Citra. Nah, ini juga akan masuk ke dalam Celestial, Velvet ya. Velvet juga akan masuk ke sini. Jadi kalau dilihat di sini, nah muncul ya di sini. Ini adalah KJ-nya, lalu ini adalah jawaban siswanya. Oke? Jadi mungkin itu aja ya fitur terbaru di versi 44 Extraordinary CBT versi Rosetta. Oh ya, di sini ada fitur yang terakhir nih saya masukin yaitu tombol home ya. Jadi sekarang udah ada tombol home di sini. Thank you semuanya.